Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman memastikan kenaikan pajak pertambahan nilai PPN menjadi 12% tidak akan berdampak pada masyarakat kelas menengah ke bawah. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman memastikan kenaikan pajak pertambahan nilai PPN menjadi 12% tidak akan berdampak pada masyarakat kelas menengah ke bawah. Menurut Maman, hal tersebut karena barang yang dikenakan kenaikan tarif PPN merupakan barang-barang mewah dan premium. Yang dinaikkan pajak dari 11 ke 12, 1% ini adalah sektor bahan-bahan sembako yang premium, bahan-bahan makanan yang premium. Dari konteks UMKM dan juga masyarakat menengah ke bawah sama sekali tidak terkena dampak. Yang dinaikkan pajak 11 ke 12 itu bagi makanan-makanan yang premium, hotel-hotel kelas yang cukup tinggi, terkait transportasi umum. Enggak. Nah, poinnya saya mau sampaikan itu. Untuk meredam dampak kenaikan PPN, pemerintah sudah menyiapkan berbagai insentif, termasuk bagi para pengusaha UMKM seperti keberlanjutan insentif PPH Pinal UMKM 0,5% selama 7 tahun yang bisa diperpanjang. Sementara bagi para pengusaha UMKM yang baru mendapatkan insentif selama 2 atau 3 tahun masih diberikan jangka waktu 4-5 tahun ke depan. Maman juga menjelaskan kenaikan PPN menjadi 12% yang dimulai pada Januari 2025 nanti merupakan amanat dari undang-undang yang merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah dan DPR pada masa pandemi COVID-19. Dari Jakarta, Abdul Aziz Ainus melaporkan. Pemirsa, kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% yang akan berlaku di awal tahun 2025 mendatang diprediksi akan berdampak bagi sektor pariwisata. Kementerian Pariwisata akan mencari berbagai upaya dan juga kebijakan agar kenaikan pajak ini tidak membuat sektor pariwisata dalam negeri menjadi lesu. Kementerian Pariwisata tengah berupaya mengantisipasi turunnya minat masyarakat berwisata di dalam negeri akibat naiknya pajak pertambahan nilai atau PPN 12%. Kementerian Pariwisata akan berupaya menggandeng sejumlah stakeholder untuk membuat paket-paket wisata yang lebih terjangkau agar masyarakat tidak merasa terbebani dengan kenaikan PPN 12%. Kita akan berupaya untuk membantu, contoh membuat paket-paket wisata murah yang dapat meringankan bagi wisatawan Nusantara yang terdampak PPN 12% tersebut. Akan ada pembahasan lebih lanjut ya terkait dengan bagaimana kita menyiapkan antisipasi karena ada target yang besar juga untuk wisatawan baik itu kunjungan wisata maupun wisatawan Nusantara, dan ini memang pasti yang terdampak dalam bisnisnya. Tapi kalau kita lihat data juga memang masyarakat dari beberapa tahun terakhir memang sudah menahan sejumlah pengeluaran yang non-esensial. Meski dihantui kenaikan PPN 12%, Kemenpar optimis dengan upaya tersebut dapat memberikan kontribusi positif di sektor pariwisata. Khususnya dalam pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pemerataan pembangunan, serta pelestarian alam dan budaya. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Pemirsa, Probowangi yang menghubungkan Probolinggo dan Banyuwangi sudah bisa digunakan. Belum maksimal, meski belum selesai total pemirsa, namun tol ini diharapkan bisa membantu memecah kemacetan saat libur Natal dan Tahun Baru. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau perkembangan tol Probowangi segmen 1, tepatnya di eksit tol Kraksaan, Kabupaten Probolinggo. Tol ini sudah bisa digunakan selama libur Natal dan Tahun Baru. Terpantau sejak diresmikan, tol Probowangi segmen 1 sudah dilewati sekitar 3.000 kendaraan yang melintas. Tol Probowangi segmen 1 ini diuji coba dari tanggal 21 Desember hingga 5 Januari dari jam 6 pagi hingga jam 4 sore dan hanya satu jalur. Untuk arus mudik pada tanggal 21 hingga 27 Desember 2024, tol dibuka untuk pengendara yang menuju Bali. Sementara pada arus balik tanggal 28 hingga tanggal 5 Januari 2025, hanya pengguna dari arah Bali yang bisa melewati tol ini. Pembangunannya belum 100%, baru 80 sekian persen Pak ya. 84 sekian persen. Makanya kemudian dengan alasan safety, kita ya operasikan setengah hari gitu ya. Sampai jam 4 sore ya. Sampai jam 4 sore. Dan hanya bisa beroperasi separuh lajur.
Warga yang melewati tol ini pun mengaku cukup puas. Mereka bisa menghemat waktu dalam berkendara menuju lokasi-lokasi favorit wisata seperti Banyuwangi dan Bali. Kebetulan ini kita mau coba bawa anak-anak untuk ke Bali. Alhamdulillah dari perjalanan dari Serang sampai Banten, dari Serang Banten sampai sekarang di mana? Probolinggo nih ya? Probolinggo itu alhamdulillah tidak ada kemacetan apapun. Siap. Dan lancar jaya, alhamdulillah petugas-petugas kepolisiannya siaga terus di tiap-tiap titik dan alhamdulillah juga nggak ada benar-benar sama sekali macet. Saat ini pembangunan tol Probowangi bagian 1 masih dalam pembangunan, namun 84% telah rampung. Sementara untuk ruas Probolinggo Besuki rencananya akan selesai pada Juli 2025 mendatang. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan.